Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini giliran yang terakhir yang nomor 10 Pak Sabani ya. Jadi nanti dengan cepat saja presentasi ya, menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Waktunya 20 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan pertanyaan dari Dewan Penguji oleh Bapak Agus Rianto MPD dan saya sendiri ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak Agus. Saya pikir sama, ya, silakan dimaksimalkan Pak Subani untuk kegiatan hari ini. Ya, nanti kalau waktunya memang agak lama, maka mohon maaf kalau saya potong misalnya atau kami potong untuk saya skip atau saya selesaikan 1 menit lagi dan segitu. Itu ya Pak Subani ya. Monggo untuk bisa dimulai Pak Fitri Nyon Sewu mengingatkan kembali untuk direkam. Ya. Monggo Pak. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, bertemu lagi dengan Pak Bani. Kali ini kita berada di pertemuan yang kedua untuk melanjutkan materi kemarin mengenai teks editorial. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa dulu. Baik anak-anakku, tolong ketua kelas Mas Ataf dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, cukup. Nah, untuk anak-anakku sekalian, untuk presentasi nanti silahkan kalian ikuti di tautan yang sudah Pak Bani berikan. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di sini, tapi nanti di grup WhatsApp juga akan kami sampaikan sebagai bentuk kedisiplinan kita untuk mengikuti pembelajaran. Jadi nanti tetap wajib presensi semuanya ya anak-anakku sekalian. Baik, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, ini Pak Bani punya kuis dulu nih buat anak-anakku. Nanti yang bisa menjawab akan ada hadiah dari Pak Bani. Oke anak-anak, ini ada ulat daun. Pertanyaannya seperti ini anak-anakku. Di manakah posisi ulat daun saat bertelur? Apakah A di atas daun? Apakah B di bawah daun? Baik, silahkan berpikir. Kemudian nanti kalau sudah bisa silahkan disampaikan jawabannya serta alasannya ya. Oke, Mbak Anissa, jawabannya apa? Di atas daun. Oke, alasannya agar tidak jatuh. Bagus, bagus. Mas Mario, di bawah daun. Nah, ini berbeda. Alasannya apa? Supaya terlindung dari hujan dan sinar matahari. Oke, bagus. Tapi anak-anakku, sebenarnya jawabannya bukan itu. Ingat, ulat daun tidak bertelur. Yang bertelur adalah kupu-kupu. Nah, hari ini kenapa Pak Bani bermain kuis seperti ini? Sebenarnya Pak Bani mau mengajak kalian untuk berpikir kritis. Seperti yang Pak Bani sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa kita harus menghadapi segala sesuatu itu dengan pemikiran yang kritis supaya tidak termakan hoax. Karena anak-anakku tahu kan saat ini banyak sekali isu-isu di masyarakat yang bertebaran sehingga membuat kita tersesat. Sesuai dengan kompetensi yang akan kita pelajari hari ini, kita nanti akan mencoba masuk ke kompetensi menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, di sini harapan Pak Bani kalian bisa menulis melalui kegiatan pembelajaran daring nanti dengan pendekatan project based learning. Tujuannya nanti anak-anakku semua mampu menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, anak-anakku perhatikan di sini ada 3 gambar yang Pak Bani lontarkan. Yang pertama berkaitan dengan tema kesehatan, yaitu yang masih ramai di negara kita, yaitu tentang COVID. Nah, yang kedua itu ada politik. Kalau teman-teman atau anak-anakku sekalian kemarin ikuti di media, itu juga sedang ramai demo. Nah, demo apa? Omnibus Law. Itu apa? Nah, anak-anakku harus tahu dulu ini isinya apa. Jangan termakan isu tiba-tiba langsung ikut demo saja dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini tentang ekonomi. Nah, ini juga isu-isu yang terhangat yang nanti adik-adik sekalian bisa tuangkan untuk menulis teks editorial. Nah, kita hari ini akan mencoba menulis. Nah, untuk menulis teks editorial, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama nanti
kalian tentukan tema dulu. Jadi 3 gambaran di atas tadi sudah Pak Bani sampaikan, ada bisa kalian pilih. Nanti kalian pilih tema kesehatan bisa, tema politik bisa, kemudian tema yang lainnya. Nah, setelah adik-adik menentukan tema, nanti kumpulkan data dan informasi. Ingat, kalau menulis teks editorial itu jangan sampai nanti adik-adik justru terjebak dengan membuat statement yang itu sebenarnya bukan fakta, tapi justru malah itu sebuah argumen. Yang ketiga, baru kemukakan argumen berdasarkan data-data tersebut. Baru setelah itu, yang keempat, nanti adik-adik tulis solusinya. Ini sebenarnya masuk tahapan di pra menulis sebelum adik-adik nanti benar-benar menuliskannya ke dalam sebuah teks. Kemudian teks itu juga harus dikembangkan sesuai dengan struktur teks editorial. Baik anak-anak, struktur teks editorial minggu kemarin Pak Bani sudah jelaskan di pertemuan pertama ya. Anak-anak masih ingat nggak strukturnya apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Yeni? Oke, yang pertama argumentasi. Argumentasi dulu? Kurang tepat ya Mbak Yeni ya. Nah, sebenarnya Mbak Yeni sudah mencoba menjawab dengan baik untuk struktur teks editorial. Kita ingatkan kembali, struktur teks editorial itu yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah baru argumentasi Mbak Yeni. Argumentasi ini setelah tadi pernyataan pendapat baru di sini kemukakan argumentasinya. Nah, yang ketiga yaitu pernyataan ulang pendapat. Nah, tadi setelah adik-adik menemukan datanya, baru kembangkan karangan tersebut berdasarkan strukturnya. Langkah selanjutnya bagaimana? Setelah adik-adik memahami strukturnya, memahami tema, topik, dan lain sebagainya, maka langkah selanjutnya adalah menulis teks editorial. Caranya bagaimana? Tulis saja, jangan takut salah. Jangan merasa nanti tulisanku jelek Pak, tulisanku nggak bagus Pak, nanti hasilnya seperti apa. Jangan. Adik-adik semua tulis saja apa yang bisa ditulis, nanti baru tahap selanjutnya kita perbaiki. Itu ketika adik-adik nanti menulis teks editorial. Nah, baru setelah itu adik-adik lakukan review. Caranya bagaimana? Baca dengan cermat, kata-katanya seperti apa, ejaannya seperti apa, tanda bacanya seperti apa. Perbaiki. Kalau perlu, gunakan PUEBI dan KBBI. Kalian bisa dapat PUEBI dan KBBI secara daring saat ini di internet banyak. Tapi kalau nanti kalian kesusahan mendapat, Pak Bani share di grup WA sesuai kelas kita. Bisa. Oke ya. Nah, anak-anakku, kalau nanti anak-anakku lupa untuk video pembelajarannya kemarin seperti apa, ini ada di tautan YouTube, itu sudah Pak Bani sampaikan. Di sana nanti bisa kalian putar ulang mengenai strukturnya, kaidah kebahasaannya, kemudian isinya teks editorial itu seperti apa, sampai contohnya. Nah, di sana ada di tautan YouTube Pak Bani, nanti anak-anak bisa klik saja kemudian bisa dicermati ulang. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku juga harus nanti mengunduh LKPD atau kalau bahasa kita dulu LKS, lembar kerja siswa. Nah, di sana nanti kita akan ada proyek menulis. Pertemuan selanjutnya anak-anakku akan menulis teks editorial. Ketentuannya sudah Pak Bani sampaikan di LKPD. Salah satunya nanti harus memilih topik yang Pak Bani sediakan. Jumlah kata-katanya antara 400 sampai 500. Kemudian pengumpulannya bagaimana? Semuanya sudah ada di LKPD. Nah, berikutnya prosedur pengumpulannya bagaimana? Nanti anak-anakku bisa memilih, bisa mengirimkan lewat email. Ingat nanti kalau lewat email atau juga lewat WhatsApp. Kemudian bisa juga nanti lewat Quizzes. Nah, Pak Bani sudah membuka aplikasi Quizzes. Di sana nanti adik-adik bisa menyampaikan langsung menulis di sana. Ingat, perhatikan ya, nanti tata tulisnya juga harus benar. Di aplikasi Quizzes itu adik-adik nanti langsung klik saja. Nah, di sana nanti langsung adik-adik bisa tulis judulnya apa, paragraf pertama isinya apa, kedua apa, dan seterusnya. Itu. Jadi untuk penugasan serta LKPD-nya seperti itu. Ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian? Mengenai langkah-langkah menulis, kemudian prosedur menulis, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu simpulan. Sebelum Pak Bani yang menyimpulkan, coba adik-adik simpulkan terlebih dahulu. Kira-kira pembelajaran hari ini seperti apa? Yuk Mas Mario, silahkan. Iya.
Oke, masih belum sempurna. Coba simpulannya jangan terlalu panjang, simpulan yang sederhana saja. Mbak Tata. Oke, baik. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Tata tadi, bahwa pembelajaran hari ini simpulannya adalah ketika kita melakukan tahapan menulis, setidaknya kita melakukan 3 tahapan, yaitu ada pra menulis, mulai dari mengumpulkan tema, mengumpulkan data, dan lain sebagainya. Kemudian tahap menulis, yaitu menulis segala sesuatu yang sesuai dengan data tadi. Dan yang terakhir adalah tahap pasca menulis. Di tahap pasca menulis ini nanti kita akan melakukan editing. Nah, yang terakhir Pak Bani pesan dengan untuk kalian jaga kesehatan. Kemudian ini ada kata-kata bijak buat kalian yang mungkin bisa kalian ambil hikmahnya. Pramudia Anantatur pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dari sejarah dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Maka anak-anakku sekalian, setelah ini nanti Pak Bani harapkan kalian menjadi penulis-penulis hebat. Pertama kita latihan dulu, tidak perlu takut harus salah seperti apa. Kita belajar dulu, menulislah dari yang sederhana, kemudian kita lanjutkan ke yang lainnya. Itu saja, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak Bani mohon maaf. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Oke, Mas Ataf, mohon dipimpin untuk doa. Silakan. Cukup? Baik, terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan di rumah, baik-baik saja. Jangan keluar kalau memang tidak perlu. Sekolah kita masih berada dalam zona merah. Kita belum bisa tatap muka, sehingga kalian tetap belajar dengan sistem seperti ini. Harapan Pak Bani nanti kalian juga bisa menjadi Pak Bani, cara-cara yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bani, terkait dengan kalau tadi menggunakan beberapa media sudah sangat baik sekali Pak Bani. Hanya penggunaan media yang begitu banyak tadi, ini sudah pernah digunakan nih Pak Bani sebelumnya? Oh sudah. Sampun Bapak, kebetulan SMK kami adalah SMK berbasis IT, jadi anak-anak sudah sangat familiar dengan seperti itu. Bahkan sebelum kemarin pandemi kita sudah mencoba untuk tes dan lain sebagainya, kita sudah. Oh gitu, ya sudah. Karena dalam teori ini kalau terlalu banyak menggunakan media ini akan membuat peserta didik kebingungan. Tapi karena sudah pernah dilaksanakan kan pasti sudah punya data berkaitan dengan itu ya sudah. Gini Pak Bani, di indikator IPK-nya jenengan yang sudah itu, ini apa Pak? Instruksi kata instruksionalnya apa Pak? Di artinya dengan ini? Menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur. Indikatornya Pak, yang jenengan itu kan apa? Itu indikatornya Pak. Kemudian melalui kegiatan pembelajaran daring dengan pendekatan project-based learning, siswa mampu menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan. Oke, berarti kalau dilihat dari ini berpikirnya itu semuanya hot atau ada yang low Pak? Itu di pertemuan keberapa Pak ini dengan ini teman-teman? Kalau ini kan kebetulan pertemuan kedua, karena kami sudah pertemuan kedua, ini semuanya sudah hot Pak, sudah C5 dan C6 karena kami sudah gitu. Menulis. Kalau yang dulu lots itu di KD sebelumnya yaitu menentukan struktur dan Oke, berarti ke teman kedua ya Pak. Nah, terkait dengan tadi Pak Hodge itu yang munculkan jenengan itu supaya ya terkait dengan kan perlu ada sinkronisasi khusus untuk peserta didik itu dengan tadi Bapak menggunakan media sebagainya itu kan membuat peserta didik tertarik secara kegiatan pembelajaran. Nah, untuk pemahaman Pak terkait dengan pemahaman pembelajaran, kemudian terkait dengan cara berpikir kreatifnya peserta didik itu benar-benar terlihat pada saat Bapak lagi pernah melaksanakan kegiatan itu itu bagaimana Pak jenengan mengatasi itu atau mengantisipasi hal tersebut supaya pembelajaran itu bukan hanya menyenangkan tetapi secara pengetahuan atau kognitifnya juga mengena Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Untuk
materi ini kebetulan ini adalah materi menulis hal-hal yang berkaitan dengan berpikir kritis atau critical thinking-nya ini nanti akan kami uji dengan penilaian pada hasil karya anak. Jadi hasil karya anak itu apakah sudah benar-benar karya sendiri, kemudian karya itu sudah mengarah ke benar-benar memberikan solusi atau belum. Kebetulan materinya adalah teks editorial. Di sana argumen anak itu nanti bisa kami lihat sejauh mana sih anak-anak bisa memberikan argumen terhadap isu-isu atau permasalahan yang ada. Seperti itu Pak. Kebetulan di Quizzes ini juga menyediakan salah satu form di sana bisa untuk kita ngecek, kita bisa ngelingkan juga untuk plagiasinya. Jadi anak-anak itu karyanya bisa diplagiasi. Oh, cek trackernya di situ ada ya untuk yang khusus ya. Oke ya betul. Ada, Oke. Oke Pak. Terus ini Pak terkait dengan ini ya. Jadi ini kan kemampuan produktif ya Pak untuk peserta didik nggih. Nah pastikan tidak langsung instan lah ya nanti anak-anak melakukan hasil itu Pak. Nah pola bimbingan yang Bapak lakukan itu apa Pak supaya pembelajaran menulis terutama peserta didik menulis dengan berbicara kan salah satu hal produktif yang agak ya di dalam melakukan apalagi daring lah begitu. Walau berbicara akan terlihat tapi menulis mungkin bisa dilaksanakan. Itu gimana Pak supaya proses di dalam keterampilan menulis itu tercapai, kemudian hasil dari kegiatan hari ini adalah menulis redaksional, argumentasi dan sebagainya itu bisa juga tercapai Pak yang sudah dilaksanakan sebelumnya atau bagaimana Pak prosesnya nggih? Baik, terima kasih Bapak. Pada pertemuan sebelumnya atau materi yang kebetulan ini kemarin sudah kami sampaikan yaitu menulis cerita sejarah, ini juga konsepnya kami punya grup WhatsApp kelas Pak. Jadi setiap guru mata pelajaran punya satu grup yang isinya guru beserta siswa. Nah di sana kami berbagi mengenai teknis, kemudian termasuk tadi link untuk presensi itu kami share di grup WhatsApp itu karena kebetulan ya jujur Pak ini WhatsApp ini adalah segala fasilitas yang mudah diakses. Anak-anak bisa bertanya, bahkan mereka bisa kirim foto, Pak kalau tulisan saya seperti ini bagaimana. Nah itu kita bisa memberikan masukan di sana. Artinya dengan tetap pantau ya kaitannya dengan itu, artinya tidak terpanjang dengan jam maksudnya lho Pak. Kadang-kala kan pembelajaran daring itu kan jadi 24 jam Bapak nih, artinya prosesnya gitu. Betul. Nah, tadi kan menyampaikan terkait dengan itu. Nah, salah satu hasil dari ini adalah menghasilkan guru profesional Pak, diharapkan begitu. Maka secara kompetensi, secara peningkatan kualitas pengajaran, termasuk adalah peningkatan terkait dengan permasalahan melalui permasalahan atau penanganan masalah melalui kegiatan seperti halnya analisis dalam hal penelitian. Nah kalau Pak terkait dengan guru profesional Pak, apa yang jenengan sudah lakukan, kemudian apa yang belum dilakukan sehingga kemudian pada saat menjadi guru profesional itu tetap konsisten Pak dengan yang namanya hal-hal yang sudah jenengan tadi. Kalau saya mengajar sih saya tidak usah tanya lah Pak, ini sudah sangat bagus sekali Pak. Tadi berkaitan dengan urutan, kemudian juga memotivasi dan sebagainya sudah sangat baik. Hanya kemudian guru itu kan harus menjadi orang yang ditiru. Nah, siswa tadi sudah menghasilkan karya tulis lah Bapak bagaimana Pak misalnya ini dan sebagainya. Ini monggo Pak dijawab gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Sesuai dengan Undang-Undang Guru Nomor 14 kalau tidak salah saya agak lupa kan salah satunya guru itu harus bisa mendidik, kemudian membina dan lain sebagainya. Nah, yang kami lakukan Bapak ini kebetulan saya di sini juga membimbing salah satu ekstrakurikuler jurnalistik. Kalau tadi di slide terakhir itu salah satu event kami. Ini kebetulan di jurnalistik itu kami ada proyek Pak. Jadi setiap tahun kami harus membuat satu buku. Itu salah satunya ada antologi puisi, kemudian kemarin antologi cerpen. Nah supaya anak-anak itu terkesan ini ya, artinya Pak Guru hanya ngomong aja, nggak ada karyanya. Ini Pak saya juga aktif menulis dan alhamdulillah monggo izin bukan termasuk juga 2 karya saya kemarin masuk di
bagian bahasa itu ketika gerakan literasi nasional tahun 2017 dan 2018 itu cerita anak itu dua-duanya dibeli oleh bagian bahasa, dan nanti ini kebetulan untuk bacaan SMP. Nah dari situ saya mengajak anak-anak, ayo dek, dengan berkarya kalian akan luar biasa. Pak Bani yang bukan apa-apa dengan berkarya, bahkan saya iming-imingi Pak, dengan saya bisa beli motor itu dari buku loh dek, saya katakan seperti itu. Dan itu alhamdulillah anak-anak termotivasi. Ini nanti kalau ada waktu saya ambilkan contoh karya anak saya, ini kan di sana sudah saya pajang juga. Nanti saya tunjukkan seperti ini saja, bahwa kami intinya guru itu jangan hanya jargoni. Kalau saya prinsip saya seperti itu Pak, kita minta anak menulis ya kita harus bisa menulis, minta anak bicara ya kita harus berani, dalam artian saat upacara jadi pembina ya harus berani. Artinya kan memang harus disampaikan tadi bahwa kita itu kan sebagai contoh yang teladan, maksudnya gitu. Kalau Bapak sudah melaksanakan tadi ya kemudian konsisten, karena sertifikasinya guru dengan dosen misalnya bukannya membandingkan, memang berbeda sekali secara undang-undang dan sebagainya, hanya memang menuntut pengajaran Pak kalau untuk guru memang ya. Ini yang perlu dijadikan konsisten supaya nanti yang berkaitan dengan tadi misalnya penelitian atau berkaitan dengan kalau pelatihan untuk peningkatan kualitas pengajaran kan mesti selalu diadakan oleh GMP misalnya atau yang lain kan begitu, selalu diikuti. Jadi ada hal-hal yang lain yang juga dipenuhi. Prinsipnya begitu Pak untuk kaitannya dengan menjaga profesionalisme guru, salah satunya dengan tadi yang agak minor itu adalah penelitian yang kurang dilaksanakan banyaknya. Nah monggo silakan jenengan nanti interpretasi maknanya apa, maksudnya setelah ini untuk ya paling tidak 1 tahun mungkin 1 kali untuk masuk ke jurnal ya, punya progres apalah terkait dengan itu. Kemudian ini Pak Bani, Pak belum datang Pak Tri, soalnya harus Pak Tri sampun. Pak Tri saya pikir saya cukup biar Pak Tri ada waktu untuk memberikan sesi pertanyaan. Pak Bani ngoten nanti lanjutkan oleh Pak Tri mawon monggo Pak Tri Ya, terima kasih Pak Bani. Ini dua yang terakhir memang ada hambatan ya, tapi mati ini sudah nyala lagi ya. Pak Bani guru profesional itu harus memiliki keterampilan literasi ya, jadi harus melek literasi. Ada 7 literasi atau 5 ya. Ada literasi baca dan tulis yang utama, kemudian numerasi, sains, finansial, digital, budaya, dan keluarga negaraan. Nah, terutama untuk guru itu harus mempunyai keterampilan literasi baca dan tulis. Apakah Pak Bani sudah memiliki keterampilan itu? Menulis utamanya. Baik, terima kasih Pak Tri Mulyono atas pertanyaannya. Mohon maaf Pak Agus, ini jawabannya. Monggo tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa, monggo. Pak Agus, untuk keterampilan literasi ini sekali lagi bahwa saya beserta tim ini kebetulan Pak Tri, kami punya ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, setiap tahun kami minimal harus membuat 1 proyek buku ya Pak. Jadi ada buku yang bisa kami terbitkan, kemudian baik itu antologi puisi, antologi cerpen, dan karya-karya yang lainnya. Ini alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan ini, selama ekstra saya pegang ini anak-anak bisa berkreasi. Kemudian supaya tadi saya sampaikan ke Pak Agus, kami jadi guru itu jangan hanya jargoni saja. Nah, seperti itu saya juga ikut berbagai kegiatan menulis. Nah, kemarin di tahun 2017 dan 2018 alhamdulillah 2 karya saya ini masuk ke bagian bahasa di Kemdikbud untuk bacaan SD dan SMP. Nah, ini baru punya program nanti untuk buku pengayaan SMK itu seperti apa. Nanti ini baru akan merintis bersama teman-teman. Ya, berarti sudah bagus ya, sudah mempunyai kebiasaan menulis. Ya, kalau bisa untuk secara pribadi itu mempunyai program-program ya tahunan, semesteran ya, sehingga bisa menjadi contoh ya
contoh pada murid-muridnya. Di samping itu juga kepada masyarakat ya, karena guru itu kan harus mempunyai kompetensi sosial juga. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah berkaitan dengan materi yang tadi sudah Bapak sampaikan, kompetensi aspek kepribadian apa yang sudah ditanamkan kepada siswa. Baik, untuk dua keterampilan ini kebetulan saat keterampilan menulis ini aspek sikap yang kami ambil adalah kejujuran dan kedisiplinan. Artinya yang pertama masalah kejujuran itu seperti tadi sudah sedikit saya singgung dengan Pak Agus, untuk mengecek kejujuran anak dengan apa nanti itu kami pakai di Quizzes itu, serta nanti ada aplikasi di Google Plagiarisme. Kami juga bisa ngecek anak-anak ini benar-benar jujur nggak sih untuk membuat teks editorial ini, apakah karyanya diambil dari milik orang lain atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah penilaian dari kedisiplinan siswa. Dalam hal ini bagaimana anak-anak ikut aktif dalam Zoom, kemudian di sana juga apakah anak-anak tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Itu juga menjadi penilaian tersendiri, karena pembelajaran ini secara daring, kami nggak bisa mengamati secara langsung anak-anak itu seperti apa. Hanya ya yang pertama hanya lewat kedisiplinan ketepatan waktu saja. Kemudian yang kedua adalah dengan kejujuran mereka dalam membuat karya. Karena kan sudah ada teknologi media era psikosodik seperti ini, insya Allah karya anak itu mengecek plagiasinya seperti apa itu akan dapat. Terakhir ya, pertanyaan yang terakhir adalah bahwa guru itu macamnya ada 4 ya, ada guru biasa, guru bagus, guru hebat, dan guru sejati. Guru biasa itu hanya bisa jargoni, tadi Pak Agus menyampaikan ya, bisa mengajar, bisa cara saja. Kemudian guru biasa itu hanya jargoni. Guru bagus itu bisa merencanakan ya, membuat RPP. Kemudian guru hebat itu pandai merealisasikan apa yang sudah direncanakan. Yang terakhir adalah guru yang sejati ya, pandai menginspirasi, bisa menjadi contoh baik kepada siswa ataupun kepada masyarakat pada umumnya. Nah, kira-kira Bapak ingin menjadi guru yang seperti apa? Guru biasa, guru bagus, hebat, atau yang guru sejati? Baik, terima kasih Bapak. Kalau keinginan pribadi sebenarnya ingin menjadi guru sejati, guru yang bisa menginspirasi, guru yang dicari anak, keberadaannya sangat dirindukan. Ketika ada itu dirindukan, bukan malah ditakuti anak, harapannya seperti itu. Namun kalau seandainya itu masih belum bisa dan masih membutuhkan proses panjang, setidaknya bisa menjadi guru hebat itu bisa luar biasa buat saya. Ya, setidaknya menjadi impian ya, guru sejati itu harus sudah menjadi impian, terutama nanti kalau tersertifikasi. Nah, berarti Bapak juga tahu konsekuensinya ya, apa yang harus dilakukan untuk bisa menjadi guru sejati. Saya kira bukan hal yang tidak mungkin ya, sangat mungkin. Saya kira itu dari saya. Begitu Pak Agus. Pak Tri, matur nuwun telah memberikan sesi pertanyaan dan menguji Pak Sabani. Pak Sabani, ngapunten, untuk sesi ini selesai Pak Sabani. Mudah-mudahan kegiatan hari ini ada dampak positifnya, kemudian hasil yang diharapkan juga sesuai dengan harapan Pak Bani dan keluarga. Begitu, monggo ditutup Pak Bani, kemudian boleh meninggalkan ruang chat ini, monggo silakan. Baik, terima kasih Bapak Tri, Bapak Agus, serta Bapak Fitrianto yang sudah memantau kami. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, itu hadirnya dari saya. Kalau ada kelebihan dari Allah SWT, saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Bani, monggo.